Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Saya Suyitno Irmin. Pada konten kali ini, video kali ini masih melanjut video yang lalu yang juga membangun pondasi spiritualitas. Yang lalu pondasi yang pertama, ini sekarang pondasi yang kedua, yaitu merumuskan tujuan hidup. Sahabatku, dalam hidup ini kan kita harus punya tujuan gitu. Karena apa? Karena tujuan hidup ini nanti akan bisa memberikan satu arahan atau kawal, ya artinya hidup kita ini dikawal dengan tujuan hidup ini. Ya, sangat berbeda orang yang memiliki tujuan hidup dan tidak. Tentu yang memiliki tujuan hidup, arah, ya sikap perilakunya akan terkawal, terarah oleh tujuan hidup itu. Sementara orang yang tidak punya atau belum punya tujuan hidup, tentu arahnya tidak jelas. Baik, kita awali dengan satu gambar ini, ya ini satu gambaran bahwa hidup di dunia ini kan relatif panjang dalam artian kalau dilihat dari sisi waktu. Nah, kalau kita ibarat perjalanan seperti ini, kemudian kita belum punya tujuan, ya tentu arah, ya langkah ini tidak terfokus pada tujuan, tetapi bisa belak-belok karena memang belum ada tujuannya. Ya, jadi apa tujuan hidup kita ini yang paling hakiki? Kalau kita hidup ini bisa saja tujuannya bermacam-macam, tetapi seharusnya kita punya tujuan besar, ya target yang besar begitu, sehingga bisa mengawal atau mengarahkan langkah kita. Baik, kita apa itu tujuan, ya tujuan itu identik dengan yang namanya sasaran, target, ya sesuatu yang dicari. Jadi tujuan itu adalah sasaran, mau kemana kita. Terus kemudian target itu juga sesuatu yang harus dicapai gitu. Kemudian sesuatu yang dicari. Jadi dalam hidup ini sebetulnya apa yang kita cari, ya. Saya ilustrasikan ini, kalau kita keluar rumah bersepeda begini, ya saya harus punya tujuan katanya. Kalau tidak, setir sepeda ini besok bisa belok kemana-mana. Nah, karena apa? Karena tidak punya tujuan, ya. Nah, ini sebagai ilustrasi, hidup itu ibarat seperti suatu perjalanan, ya. Perjalanan itu pasti ada atau punya tujuan. Tujuan itu sebaiknya ditentukan saat awal mau berjalan. Ya, jadi kalau kita keluar rumah, kemudian kita berjalan, apakah itu pakai sepeda motor atau mobil, tentu sudah ditentukan tujuannya mau kemana gitu. Tetapi realita kehidupan, artinya di dalam hidup ini belum tentu semua orang itu sudah menentukan tujuannya. Padahal tadi keluar rumah membawa sepeda motor atau mobil mau kemana itu harus ditentukan dulu. Nah, sekarang hidup yang cukup panjang ini, ya masa kita ini justru malah belum tahu kemana atau apa yang dicari. Tetapi realitanya, ya, dalam praktek memang bisa saja seseorang itu ditanya, kamu dalam hidup ini mau kemana dan apa yang dicari. Itu bisa saja belum tahu, karena memang belum merumuskan. Ya. Oleh karena itu, pada konten atau video kali ini, kita akan merumuskan, ya, tujuan hidup kita ini apa. Ya, bisa jadi tujuan hidup itu ditentukan di awal, bisa saja karena baru tahu di tengah, bisa saja di akhir.
Tetapi bisa jadi kita ini sudah sampai dengan meninggal atau mati belum menentukan tujuan atau merumuskan tujuan hidup ini. Nah ini kan sayang gitu ya. Saya jelaskan, jika dalam perjalanan tujuan sudah ditentukan, maka semua energi, perhatian, konsentrasi akan terfokus pada tujuan. Jadi kalau kita ini sudah merumuskan satu tujuan dalam hidup ini, apa tujuan kita, maka semua energi, perhatian kita, konsentrasi kita akan terfokus pada tujuan. Ya sama dengan kalau ada perusahaan lah begitu, sudah menetapkan tujuannya, maka seluruh anggota perusahaan itu akan terfokus perhatiannya kepada tujuan itu. Nah sama dengan kita juga gitu. Ya, tetapi jika perjalanan kita belum ya atau tidak ada tujuan, maka arah perjalanan kita menjadi tidak menentu karena memang belum ya dirumuskan tujuan. Jadi kita ibarat perjalanan keluar rumah itu belum ada tujuan. Saya gambarkan satu ilustrasi ini ya. Jadi kalau suatu kita keluar rumah gitu, kemudian kita sudah menentukan tujuan kita kemana, maka setir ya sepeda motor atau mobil ini bisa mengikuti alur ini karena memang tujuannya sudah ditentukan. Nah, mungkin bisa saja ada beberapa jalan ya lewat jalan jalur ini, jalur yang hijau ataupun jalur yang belum ada warnanya ini. Ini bisa juga lewat sini. Tetapi tujuannya itu adalah satu, sudah ditentukan di sini sehingga seluruh energi perhatian kita pasti terarah di sini. Jadi yang namanya tujuan itu akan memberikan arah dan guidance perjalanan kita. Kalau di dalam hidup, ya tentu akan memberikan guidance tentang perjalanan hidup kita ini. Nah, saya mau menggambarkan kalau kita ini keluar rumah, gitu. Contoh yang sederhana, kita keluar rumah tidak punya tujuan. Kita membawa sepeda motor, gitu. Nah, setir sepeda motor ini bisa karena tidak punya tujuan, bisa lurus terus, kemudian bisa belok ke kiri, ya bisa belok ke kanan, bisa muter-muter juga, ya. Karena apa? Karena kita tidak punya tujuan. Jadi kalau ditanya teman, kamu mau kemana? Nah, kita tidak bisa menjawab karena memang tidak ada tujuan. Itu. Jadi karena tidak punya tujuan, maka bisa kemana-mana, setir ini bisa kanan, kiri, mundur, dan lain sebagainya. Nah, kenapa menentukan tujuan itu sangat penting dan perlu? Tujuan itu akan mengawal ya sikap perilaku kita. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa meluruskan jika ada penyimpangan. Jadi karena sudah ada tujuan, kalau kita ini menyimpang, maka akan diluruskan oleh tujuan itu. Karena kalau menyimpang tidak mungkin sampai ke tujuan, maka dibetulkan bahwa tujuannya ke barat. Ya, kalau kita ke timur pasti nanti akan dibetulkan oleh tujuan itu. Karena kita merasa punya tujuan, oh kalau gitu keliru kalau ke kiri, kalau ke timur itu keliru, harusnya ke barat. Kemudian yang ketiga, selalu mengingatkan bahwa kita ini punya tujuan. Jadi kalau kita ini sudah menentukan tujuan, di perjalanan itu tetap ingat tujuannya itu. Sehingga kalau langkah kita ini tidak mengarah kepada tujuan, maka kita segera ingat, kemudian kita akan mencari tujuan itu. Jadi jalannya kembali ke jalan yang menuju ke tujuan. Tujuan hidup kita yang hakiki adalah, jadi begini, kita ini hidup banyak, ya tujuannya itu bisa, contoh umpamanya saja yang sederhana, kepingin kaya, kepingin hidup senang, kepingin anaknya bisa jadi dokter, ya. Jadi macam-macam lah. Tetapi tujuan yang itu kan jangka pendek gitu. Nah sekarang kita coba merumuskan tujuan yang hakiki, artinya yang terus menerus ini ya menjadi pokok gitulah. Nanti yang tujuan kecil-kecil itu bisa mengikuti,
tetapi punya tujuan yang besar, yang hakiki. Ya, apa itu? Ya sederhana, tetapi ini nanti akan membawa kita atau kehidupan kita ke arah tujuan itu. Jadi tujuan hidup kita yang hakiki adalah mencari ya kebahagiaan atau menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini tujuan ini bukan simpel ya, tapi bagaimana caranya mencari kebahagiaan itu ya di dunia dan di akhirat. Tentu yang diridhoi oleh Allah. Ini tujuan kita. Sehingga kalau kita merumuskan tujuan seperti ini, maka langkah perilaku kita nanti akan terkawal dan diarahkan untuk selalu mendapatkan atau mencari kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, dengan merumuskan tujuan hidup, maka perjalanan hidup jadi terarah dan terkawal untuk senantiasa mencari kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita sudah menentukan atau merumuskan tujuan hidup kita ini bahagia dunia akhirat, ya kita tidak berani menyimpang, kita tidak berani berbuat yang tidak baik. Ya contoh aja, kita tidak berani kalau bisnis ya tidak berani ngakali, ya kalau sebagai pegawai ya tidak berani korupsi, karena itu tidak membawa kita bahagia. Kalau kita ini kepingin bahagia dunia akhirat, di akhirat juga bahagia, maka kita tentu banyak beribadah, kemudian banyak melakukan satu kebajikan dan mengurangi sekecil mungkin perbuatan maksiat. Ya, karena apa? Karena kita kepingin bahagia di akhirat juga gitu. Kemudian mampu menghindari pada perbuatan yang menyebabkan penderitaan dunia akhirat. Jadi kalau ada rasa ya perasaan ada terjadi perubahan kemudian kita ini menderita, itu akan segera ingat bahwa tujuan hidup kita ini bukan penderitaan tetapi kebahagiaan. Maka kalau ada sesuatu yang kira-kira membuat kita derita, segera kita rubah menjadi satu kebahagiaan. Salah satu contoh yang sederhana, kalau suatu saat kita ini bekerja umpamanya saja di satu kantor, kemudian teman ya seangkatan itu naik pangkat ya, naik jabatan sehingga sekarang harus jadi atasannya, itu mungkin orang bisa stres. Nah, kalau kita ini kecewa, stres, itu kan menderita. Nah, karena kita sudah menentukan atau merumuskan tujuan hidup bahagia dunia akhirat, maka akan segera ingat bahwa hidup ini harus bahagia. Kenapa? Teman naik pangkat, naik jabatan kok kita jadi menderita. Nah, harus kita segera merubah bahwa seharusnya kita kalau ada teman naik pangkat atau naik jabatan, kita harus ikut bersyukur, ikut senang gitu. Kalau perlu segera dicari dan diucapkan selamat gitu. Nah, sehingga penderitaan itu menjadi kecil, artinya sebentar saja, karena itu manusiawi lah, kecewa itu manusiawi, tapi segera ingat karena tujuan hidup kita adalah mencari bahagia dunia akhirat, bukan mencari derita, stres dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kita akan memiliki semangat yang tinggi untuk bisa berbuat baik dan menghindari perbuatan jelek agar mencapai tujuan hidup, yaitu bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Tentu tadi itu kalau kita sudah merumuskan ya hidup bahagia dunia akhirat, kan karena tujuan kan selalu ingat terus gitu bahwa tujuannya mencari bahagia, sehingga kalau ada penderitaan akan segera dicari jalan keluarnya supaya bisa atau dirubah menjadi bahagia. Ya, ini kira-kira kalau kita ini merumuskan tujuan hidup, sehingga tujuan hidup ini penting. Sekarang kita mungkin umurnya ada yang 40, yang sudah 40, ada yang 50, belum merumuskan tujuan hidup, maka inilah kira-kira tujuan hidup kita yang harus kita patok, kita rumuskan, ya, sehingga nanti sikap perilaku kita bisa dikawal dan diarahkan oleh tujuan hidup itu. Sahabatku, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan tujuan hidup kita, tujuan
hidup yang hakiki. Ya, sekali lagi mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.